Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ibu akan membahas mengenai pelajaran matematika kelas 9. Nah, di sini kita sudah masuk ke bab 2 ya, yaitu mengenai persamaan dan fungsi kuadrat. Nah, dalam persamaan dan fungsi kuadrat ini, Ibu akan menjelaskan mengenai subbab 2.1 persamaan kuadrat. Nah, di sini, apa sih pengertian persamaan kuadrat? Nah, pengertian persamaan kuadrat adalah suatu persamaan di mana pangkat tertingginya adalah 2 dan biasanya dituliskan sebagai AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Dengan A tidak sama dengan 0 dan ABC elemen real. Nah, bilangan ABC pada persamaan kuadrat tersebut disebut sebagai koefisien. Nah, dalam 2.1 persamaan kuadrat ini ada 3 cara untuk menentukan akar persamaan kuadrat. Nah, yang pertama yaitu memfaktorkan, yang kedua yaitu melengkapi kuadrat sempurna, dan yang ketiga yaitu rumus kuadratik atau rumus ABC. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan yang memfaktorkan terlebih dahulu. Nah, apa sih pengertian memfaktorkan itu? Nah, pengertiannya adalah memfaktorkan adalah penjumlahan suku aljabar menjadi bentuk perkalian faktornya. Nah, di sini Ibu langsung saja menuliskan contoh soalnya supaya lebih paham ya anak-anak. Di sini terdapat soal 2x pangkat 2 ditambah 5x ditambah 3 sama dengan 0. Nah, langsung saja kita jawab. Nah, lalu kita tulis ulang nih persamaannya. Di sini ada 2x pangkat 2 ditambah 5x ditambah 3 sama dengan 0. Nah, lalu nilai yang pertama ini kita kalikan dengan nilai yang ujung. Jadi 2 dikali 3. 2 kali 3 hasilnya 6. Nah, setelah ini kita faktorkan. Perkalian berapa yang hasilnya 6? Berarti 1 kali 6 hasilnya 6. 2 kali 3 hasilnya 6. Nah, dilihat di sini, berhubung di sininya penjumlahan, maka hasil ini kita jumlahkan. 1 ditambah 6 sama dengan 7. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Nah, nanti kalau misalnya gimana Bu di sininya kalau minus? Nah, berarti di sininya kita kurangkan, bukan dijumlahkan ya. Nah, di sini ada 2x. 2x sama dengan 0. Kenapa 2x? Karena nilai yang depannya ini 2x. Jadi kita tuliskan 2x, 2x sama dengan 0. Bu, gimana kalau misalnya di sininya 3x? Maka kita tuliskan juga di sininya 3x, 3x sama dengan 0. Nah, untuk mengisi yang kosong ini, kita lihat nih nilai yang tengahnya ini. Nilai yang tengahnya ini kan 5. Nah, nilai dari hasil pemfaktoran ini yang jumlahnya 5, yang mana nih? Nah, yang 2 dan 3 kan. Berarti kita tulis di sini tambah 2 dan di sini juga ditambah 3. Lalu kita bagi dengan 2. Nah, di sini ruas kiri dan ruas kanan. Mana yang bisa dibagi 2? Nah, yang bisa dibagi 2 yaitu ruas kiri ya. Jadi kita coret, maka hasilnya x plus 1 sama 2x plus 3 sama dengan 0. Nah, langsung kita cari nilai x1-nya. Kita tulis x plus 1 sama dengan 0. Jadi x1-nya sama dengan negatif 1. Nah, kenapa bisa jadi negatif 1? Karena ruas kanan pindah ke ruas kiri akan menjadi negatif. Atau sekarang kita cari x2-nya. Di sini kita tuliskan 2x tambah 3 sama dengan 0. Dan 2x sama dengan negatif 3. Ingat, kenapa negatif 3? Karena ruas kiri pindah ke ruas kanan. Jadi, x2-nya sama dengan negatif 3 per 2. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya yaitu negatif 1 dan negatif 3 per 2. Nah, sekarang Ibu akan lanjut menjelaskan yang kedua, yaitu melengkapi kuadrat sempurna. Nah, di sini terdapat pengertian
pengertian melengkapi kuadrat sempurna itu apa sih? Nah, pengertiannya adalah merupakan salah satu cara penyelesaian persamaan kuadrat. Nah, di sini Ibu menggunakan rumus B/2 pangkat 2. Nah, sekarang kita langsung saja ke contoh soalnya supaya lebih paham. Di sini terdapat contoh soal kuadrat sempurna. Ada 2x pangkat 2 ditambah 5x ditambah 3 sama dengan 0. Maka kita langsung jawab. Kita tulis lagi persamaannya 2x pangkat 2 ditambah 5x tambah 3 sama dengan 0. Nah, sebelumnya yang pertama-tama koefisiennya yang kuadratnya itu harus habis 1. Berarti berhubung di sininya 2, maka kita harus dibagi 2. Kita bagi 2. Nah, nanti Bu gimana kalau misalnya di sini 3? Berarti kita bagi 3, bukan dibagi 2. Nah, gitu. Jadi hasilnya x pangkat 2 ditambah 5/2x ditambah 3/2 sama dengan 0. Nah, kemudian x pangkat 2 ditambah 5/2x sama dengan, nah yang ini pindah ruas. Jadi negatif 3/2. Kenapa jadi negatif 3/2? Karena yang dari asalnya ruas kiri pindah ke ruas kanan, maka hasilnya akan negatif. Kita langsung saja, jadi x pangkat 2 ditambah 5/2x sama dengan negatif 3/2. Nah, ininya berapa nih? Tadi ingat rumusnya, B/2 pangkat 2. Nah, di sini kita anggap 5 itu sebagai B. Jadi hasilnya plus 5/4 pangkat 2. Jadi kan tadi rumusnya B/2. Jadi 5/4. 4 ini jadi 2 dikali 2 sama dengan 4. Gitu ya. Nah, berhubung ruas kirinya itu kita tuliskan plus 5/4 pangkat 2, maka di ruas kanan juga kita tulis 5/4 pangkat 2. Nah, jadi x plus 5/4 pangkat 2 sama dengan negatif 3/2 ditambah 25/16. Nah, 25/16 ini dari mana, Bu? Dari 5 pangkat 2 hasilnya 25, 4 pangkat 2 hasilnya 16. Jadi, nah di sini kita harus disamakan dulu nih penyebutnya. 2 kali berapa supaya penyebutnya sama menjadi 16. Nah, di sini kita kalikan 8. Kalau di sininya kita kalikan 8, berarti yang atas juga kita kalikan 8. Jadi hasilnya 2 kali 8 24, 2 kali 3 kali 8 24, 2 kali 8 16. Jadi 24/16 ditambah 25/16. Maka x tambah 5/4 pangkat 2 sama dengan negatif sama dengan 1/16. Kenapa 1/16? Karena negatif 24 ditambah 25 kan hasilnya 1. Jadi ini penyebutnya tetap aja ya 16. Jadi 1/16. Nah, x plus 5/4 pangkat 2. Lalu kita plus minuskan. Jadi akar 1/16. Nah, akar 1/16 ini berapa? Akar 1/16 ini jadi plus minus 1/4. Jadi x satunya itu sama dengan negatif 5/4 ditambah 1/4. Kenapa negatif 5/4? Ya, karena ruas kiri pindah ke ruas kanan, jadi negatif. Maka hasilnya negatif 1. Nah, atau kita cari X2-nya. X2-nya di sini negatif 5/4 dikurang 1/4. Ingat, nah tadi ini kenapa negatif? Karena ruas kanan pindah ke ruas kiri. Jadi hasilnya negatif 6/4 sama dengan negatif 3/2. Oh iya, di sini kenapa 3/2? Karena
6 ini kita bagi 2 dan 4 ini kita bagi 2. Jadi hasilnya 3/2. Nah, ini juga sama. Di sini kan negatif 4 ditambah 1 kan hasilnya negatif 4. Nah, negatif 4 ini kita bagi 2. Jadi kan hasilnya 2. Dan 4 ini kita bagi 2 juga. Jadi kan hasilnya 2. Negatif 2/2 maka hasilnya negatif 1. Oke, baik. Jadi himpunan penyelesaiannya itu adalah negatif 1 dan negatif 3/2. Nah, oke, baik. Di sini Ibu akan menjelaskan yang ketiga, yaitu rumus kuadratik atau rumus ABC. Nah, di sini terdapat pengertian. Apa sih pengertian rumus kuadratik atau rumus ABC itu? Nah, pengertiannya adalah salah satu rumus yang digunakan untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat. Nah, dengan rumus X12 sama dengan negatif B plus minus akar B pangkat 2 dikurang 4 dikali A dikali C per 2 dikali A. Dan nilai di dalam akar tersebut sebagai diskriminan atau D, yaitu D sama dengan B pangkat 2 dikurang 4 dikali A dikali C. Oke, sekarang lanjut ke contoh soal. Di sini terdapat contoh soal kuadratik atau rumus ABC. Nah, di sini terdapat soal 2x pangkat 2 ditambah 5x ditambah 3 sama dengan 0. Langsung saja kita jawab. Di sini tadi ingat rumusnya. X1 2 sama dengan negatif B plus minus akar B pangkat 2 dikurang 4 dikali A dikali C per 2 dikali A. Nah, sebelumnya kita anggap dulu nih, ini 2 ini A, 5 ini B, 3 ini C. Nah, jadi sama dengan negatif 5 plus minus akar 5 pangkat 2 dikurang 4 dikali 2 dikali 3. Per 2 dikali 2. Jadi sama dengan negatif 5 plus minus akar 25 dikurang 24 per 2 kali 2. Nah, 25 ini dari mana, Bu? Nah, 25 ini dari 5 pangkat 2. Dan 24 ini dari mana, Bu? 24 ini dari 4 dikali 2 dikali 3, maka kan hasilnya 24. Nah, kita lanjut. Nah, di sini sama dengan negatif 5. Kita tulis lagi plus minus akar 1/4. Akar 1 ini dari mana, Bu? Nah, akar 1 ini dari akar 25 dikurangi 24. Jadi kan akar 1. Nah, maka kita tulis di sini akar 1. Nah, 4 ini dari mana? 4 ini dari 2 dikali 2 kan hasilnya 4. Nah, jadi negatif 5 plus minus akar dari 1 yaitu 1/4. Nah, jadi X1-nya sama dengan negatif 5 plus 1/4, maka hasilnya negatif 4/4. Jadi negatif 2/2. Negatif 2/2, maka hasilnya negatif 1. Nah, Bu, kenapa ini negatif 2/2? Nah, ini 4 ini kita bagikan 2, dan 4 ini juga kita bagikan 2. 4 dibagi 2 hasilnya 2, dan 4 dibagi 2 juga yang ini hasilnya 2. Jadi 2 dibagi 2 hasilnya negatif 1. Atau kita cari X2-nya. X2-nya yaitu negatif 5 dikurang 1/4. Maka negatif 5 dikurang 1 hasilnya negatif 6. Jadi negatif 6/4. Nah, negatif 6/4 ini juga sama. Yang negatif 6 dibagi 2, yang 4 juga dibagi 2. Maka hasilnya negatif 3/2. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 1 dan negatif 3/2. Nah, sekarang kita ke kesimpulan. Nah, kesimpulannya yaitu, persamaan kuadrat adalah merupakan
salah satu persamaan matematika dari variabel yang mempunyai pangkat tertinggi 2. Nah, di sini terdapat bentuk umumnya yaitu AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0 dengan A tidak sama dengan 0. Nah, di sini di sini itu X pangkat 2 itu disebut dengan variabel dan B atau A ini kita sebut sebagai koefisien dan C ini kita sebut sebagai konstanta. Nah, oke baik, sekian video dari Ibu mengenai pembelajaran atau pembahasan tentang persamaan kuadrat. Nah, kalau misalnya kurang dimengerti atau kurang paham mengenai video dari Ibu, kalian boleh cari-cari mengenai video lain tentang persamaan kuadrat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.